Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahal. Saya dari kampus Universitas Pamulang, Prodi S1 Manajemen semester 3. Saya dari kelas 03 SMJM 022, ruang 417. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Analisis laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis laporan keuangan, sifat analisis laporan keuangan, teknis analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan bahwa salah satu manfaat dari laporan keuangan adalah sebagai alat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat tercapai apabila pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan memiliki analisis secara baik dan benar. Pihak yang berkepentingan di sini ada dua, pihak internal dan pihak eksternal. Untuk tujuan analisis laporan keuangan, di sini ada screening, di mana screening adalah dilakukan dengan melihat secara analisis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Yang kedua, forecasting, digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, diagnosis, dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah yang terjadi baik dalam manajemen operasi, keuangan, atau masalah lain. Yang terakhir adalah evaluation, dilakukan untuk menilai prestasi, manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain. Sifat analisis laporan keuangan terdiri dari fokus laporan atau laporan laba rugi, neraca, arus kas yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian masa lalu atau historis dan penyebab terjadinya dalam suatu entitas ekonomi. Prediksi, analisa harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan entitas ekonomi di masa yang akan datang. Dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri, sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan. Teknik analisis laporan keuangan. Di sini ada perbandingan laporan keuangan, analisa tren, analisa rasio, analisa khusus, seperti ramalan kas, perubahan posisi keuangan, dan lain-lain. Perbandingan laporan keuangan, yaitu membandingkan laporan keuangan dalam beberapa tahun atau horizontal. Perbandingan 1 tahun buku atau lebih atas unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Perbandingan dengan perusahaan sejenis, perbandingan dengan rata-rata industri. Analisa tren. Analisa tren adalah analisa yang melihat kecenderungan situasi entitas ekonomi di masa yang akan datang melalui gerakan yang terjadi pada masa lampau sampai masa kini. Hal ini misalnya dilakukan dengan melihat tren rasio dari tahun ke tahun. Di sini ada contohnya, dan yang terakhir tren analisa biasanya digambarkan dengan grafik ya. Oleh karena itu, model ini dapat digunakan alat bantu statistik, misalnya dengan menggunakan program linear programming. Dan selanjutnya analisis rasio. Analisis rasio terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas atau profitabilitas, ratio Laprage, ratio activity, dan ratio productivity atau growth. Ratio likuiditas adalah untuk menggambarkan kemampuan perusahaan atau entitas ekonomi dalam membayar utang jangka pendeknya. Yang selanjutnya ratio solvabilitas untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi atas atau menyelesaikan kebutuhan jangka panjang. Selanjutnya ratio rentabilitas atau profitabilitas, yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber kas yang ada seperti penjualan, kas, modal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ratio Laprage atau itu adalah untuk mengetahui posisi utang perusahaan atau dalam entitas ekonomi terhadap modal maupun aset. Yang selanjutnya ada ratio activity, digunakan untuk mengetahui aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam penjualan maupun kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah ratio produktivitas atau ratio pertumbuhan, atau disebut juga growth ya, untuk melihat productivity unit yang dinilai. Selanjutnya ratio produktivitas lanjutan. Di sini menjelaskan tentang rumus, ada earning per share EPS. EPS tahun ini dikurangi EPS tahun lalu sama dengan EPS tahun lalu.
Yang selanjutnya ada dividen per share, DPS. DPS yang rumusnya adalah DPS tahun ini dikurangi DPS tahun lalu sama dengan titik-titik DPS tahun lalu. Sekian presentasi tentang analisis keuangan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.